daripada suatu amalan, maka pengagungan itu akan kurang daripada hati orang yang belajar. لكن لابد أن يذكر لهم الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، يذكر لهم جزاء الأعمال، من عمل كذا جزاء كذا. Maka pentinglah dia sering-sering menyebutkan akhirat, daripada akhirat, bahwa kita semua akan kembali kepada akhirat, dan juga pahala dari suatu amalan. Kalau orang berbuat begini maka dapat pahala seperti ini, orang yang melakukan ini dapat pahala seperti itu. Itu penting sekali. ومعنى هذا أنه لابد للمعلم أن يكون على اطلاع بثواب العمل الصالح. Dengan ini juga penting bagi seorang muallim, seorang guru memiliki ittila, dia pernah membaca dan mengetahui fadilah dan pahala-pahala amalan yang akan dia sebutkan. يعني أن يقرأ الكتب التي تتكلم عن فضائل الأعمال. Yaitu membaca suatu kitab-kitab yang ada di dalamnya fadilah amalan-amalan, penting dibaca. مثل الأذكار ورياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. Seperti kitab Al-Adhkar ataupun Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. على الأقل أن يكون على اطلاع بكتاب المتجر الرابح في فضل العمل الصالح للإمام الدمياطي رحمه الله. Paling tidak juga ada satu kitab yang bagus sekali, yaitu kitab Al-Matjar Ar-Rabih, ya, dari Imam Ad-Dimyati. Ini perlu dicatat nih. Sebutin nama-nama kitab, harusnya ada yang catat. Asma'ul Kutub. Nah, tulis nama-nama kitabnya biar kita tahu tuh baliknya kemana. هذا المتجر الرابح يذكر ثواب العمل الصالح. Itu kitab yang namanya Al-Matjar Ar-Rabih. Al-Matjar Ar-Rabih itu menyebutkan tentang pahala amalan-amalan yang baik. لازم يطلع عليه المعلم. Penting bagi seorang muallim untuk dia tahu itu. حتى يذكر الطلاب فضائل العمل. Sehingga dia ketika menyebutkan kepada para murid, dia tahu pahala yang akan didapatkan oleh mereka. الوسيلة الثالثة Adapun wasilah cara yang ketiga, ترديد قصص الأنبياء والصحابة والتابعين. sering mengulang-ulangkan kisah-kisah para nabi dan para sahabat dan orang-orang saleh. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana, telah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, suatu pelajaran li ulil albab, bagi orang yang memiliki akal. القصة تؤثر في الطالب خصوصا في صغار السن أكثر من الوعظ. Dan yang namanya kisah itu sangat mempengaruhi sekali bagi orang yang belajar, apalagi orang yang masih berusia muda, sangat mempengaruhi sekali dari kisah-kisah orang yang baik, itu lebih daripada ucapan atau nasihat. فيذكر لهم قصص الأنبياء. Maka penting dia menyebutkan kisah-kisah para nabi. لكن يقف عند العبر التي فيها يذكرهم بالأشياء اللي يستفيدون منها في الواقع. شوف هذا النبي عمل كذا، لابد نحن نعمل كذا ونفعل كذا مثله. Tetapi dia pintar juga mengambil daripada faedahnya, apa pentingnya, apa yang diambil pelajaran dari kisah tersebut. Tuh, Nabi ini melakukan seperti ini, maka dia mendapatkan seperti ini. Dia mengambil pelajarannya dari kisah-kisah tersebut. معنى ذلك أنه يحتاج المعلم أن يطلع على كتب قصص الأنبياء وكتب التفسير. Kalau begitu berarti seorang muallim itu juga perlu yang namanya punya wawasan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang-orang salihin. يقرأ كتب التفسير. Maka perlu membaca kitab tafsir juga. وينتبه من بعض الإسرائيليات في بعض كتب التفسير. Maka ketika dia membaca kitab-kitab tafsir, perlu berhati-hati ketika dia mendapatkan kisah-kisah yang hanya riwayat tersebut dari Israiliyat namanya. فالأفضل أن يقرأها على شيخ وعلى معلم مطلع. Maka perlulah seseorang ketika membaca tafsir yang ada kisah-kisah tersebut, membacanya di depan guru yang bisa menjelaskan makna daripada kisah-kisah tersebut. بعض كتب التفسير دست فيها بعض القصص الإسرائيلية. Banyak dari kitab-kitab tafsir, sebagian itu dalamnya ada kisah-kisah daripada Bani Israel, dari orang-orang dahulu. Begitu saja dibawakan. وهذا فيها إساءة للأنبياء. Dan bahkan di dalamnya terkadang ada penghinaan terhadap para nabi. مثل ما ذكره عن نبي الله داود. Sebagaimana yang disebutkan salah satu contoh, mereka menyebutkan kisah-kisah tersebut tentang Nabi Daud. يذكرون في بعض كتب التفسير أن نبي الله داود صعد فوق سطح بيته. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa Nabi Daud itu diceritakan naik daripada loteng atau atap rumahnya dia. فرأى امرأة جميلة تغتسل في النهر وهي عارية. Dia melihat
melihat perempuan sedang mandi di suatu sungai. فأعجبته Maka dia tertarik dengan wanita tersebut. وأحب هذا النبي. Dia cinta terhadap perempuan tersebut. هذا نبي. Nah, ini cerita Nabi padahal. Oh begitu. طيب وبعدين Lalu bagaimana? وهو يتزوجها. Ingin menikahinya. قالوا له أنها مخطوبة ومتزوجة. Lalu dikatakan bahwa ini orang sudah menikah atau sudah dilamar. قال هم من زوجها؟ Lalu ditanya siapa suaminya? قالوا فلان Disebutkan suaminya fulan, من أتباعه. dari orang yang mengikutimu. فأرسله في معركة غير متكافئة بين المسلمين والكفار، وكان مقصوده أن يموت في هذه المعركة. Maka dalam kisah tersebut, kalau kisah yang aneh yang harusnya nggak boleh dipahami dengan begitu atau itu, disebutkan bahwa Nabi ini memerintahkan orang tersebut, suaminya ini, untuk pergi perang di suatu peperangan yang kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam peperangan tersebut. فعاد سالما. Lalu orang itu pulang dengan keadaan selamat. فأرسله إلى معركة أخرى يريد أن يموت من أجل يتزوج زوجته. Lalu dikirim lagi dia di dalam peperangan yang lain agar orang ini mati dan dia bisa menikahi istri. فعاد سالما. Lalu kembali dia selamat lagi. عجب الوقت أرسله إلى معركة ثالثة. Dia ketiga kali dikirim lagi daripada peperangan lagi yang lain. فقتل فيها. Lalu terbunuh di dalamnya. ثم تزوج زوجته. Lalu dinikahi si perempuan tersebut. إيه رأيكم في القصة هذه؟ Kira-kira apa pendapat kalian tentang kisah ini? تصدقونها؟ Apakah bisa dipercaya kisah ini? أكبر فاسد في الدنيا ما يعمل هكذا. Bahkan orang yang paling fasik sedunia gak bakal berbuat seperti itu. يعملها نبي؟ Apakah seorang nabi pantas berbuat seperti itu? كيف النبي معصوم؟ Sedangkan para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan ما maksiat, يمكن يعمل معصية. tidak akan berbuat maksiat. جالس يشوف مرأة تغتسل في عارية من الثياب، هذا نبي؟ Apakah pantas seorang nabi melihat orang perempuan yang sedang mandi tidak mengenakan pakaian, lalu dia suka dengan wanita tersebut? Apakah nabi seperti itu? بعدين يقتل زوجها Lalu ingin suaminya biar mati begitu, مشان يتزوجها، agar bisa menikahi perempuan. هذا شيطان. Kalau otak yang semacam ini, ya otaknya setan ini. يذكرون على أن هذا قصة على نبينا داود وهو كذب كذب كذب. Dan mereka meriwayatkannya bahwa ini kisah terhadap Nabi Daud dan ini adalah dusta. حتى الفساد ما يعرفنا. Bahkan orang-orang yang fasik nggak berbuat seperti itu. لهذا ينبغي إذا قرأنا قصص الأنبياء أن ننتبه لمثل هذه الأمور فهي مثل السم في الجسد. Dan makanya penting ketika kita membaca kisah-kisah para nabi, khususnya dari kitab-kitab tafsir, penting untuk memperhatikan hal-hal tersebut dan mengetahui mana yang betul, mana yang salah, karena ini bagaikan racun yang ada pada sesuatu makanan yang baik. أيضا يستعين المعلم بقراءة كتب قصص الأنبياء. Boleh seseorang itu juga mengambil faedah dari kitab yang namanya kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. مثل كتاب قصص الأنبياء للإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله. Seperti kisah-kisah para nabi yang dikarang oleh Imam Mutawalli Sya'rawi. وكذلك كتاب قصص الأنبياء لحافظ ابن كثير رحمه الله. Begitu juga kisah para nabi, Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. هذه كتب يستعين بها. Kalau kitab-kitab itu bisa diambil faedah darinya. كذلك يكرر على الطلاب قصص أهل البيت الطاهر. Begitu juga mengulang-ulangkan kepada para pelajar kisah-kisah keluarga Rasulullah SAW والصحابة عليهم رضوان الله. dan para sahabatnya Rasulullah SAW. فهناك مواقف وأخبار كثيرة يحتاجها الطالب والمتعلم اليوم في حياته، يقف عليها المعلم يذكره بها. Dan penting seorang yang mengajar itu tahu tentang kisah-kisah tersebut dan mengajarkannya, memberitahukannya kepada orang-orang yang pelajar agar mereka mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah yang penting itu. يأخذها المعلم ويعبر بها للطالب بأسلوب مناسب يتناسب مع عقلية الطالب. Dan ketika seorang muallim akan mengajarkan tentang kisah-kisah tersebut, mengambilnya dan menceritakannya sesuai dengan akal dan pemahaman sang pelajar, sesuai dengan pemahamannya. يحتاج أن يقرأ كتب السيرة. Maka butuh juga untuk membaca kitab-kitab sirah, yaitu cerita Rasulullah SAW, kisah hidup Nabi. كتب التراجم. Dan kitab-kitab yang menceritakan tentang tarajum, artinya pengertian biografi para orang-orang terdahulu. ذكرنا عندكم بعض الكتب التي يمكن الاستعانة بها.
Dan kami telah sebutkan dalam kitab yang kalian pegang beberapa kitab yang bisa membantu kalian dalam maksud ini. مثل كتاب السيرة النبوية للشيخ أحمد زين دحلان رحمه الله والشهيرة بالسيرة الدحلانية. Seperti kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. كذلك السيرة الحلبية. Begitu juga Sirah Al-Halabiyah. اسمها إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. Yang dinamakan kitab tersebut Insanul Uyun fi Siratil Amin Al-Ma'mun. للعلامة علي بن برهان الحلبي رحمه الله. Yang dikarang oleh Al-Allamah Ali bin Burhan Al-Halabi. كذلك كتب التراجم مثل كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمه الله. Begitu juga kitab yang menceritakan tentang biografi para ulama, para orang-orang saleh yang dinamakan dengan Siyar Al-A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Al-Dhahabi. وصفة الصفوة للإمام الجوزي ابن الجوزي رحمه الله. Dan kitab Sifatus Saffah yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. Yang dikarang juga kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. وحلية الأولياء للإمام أبو نعيم عليه رضوان الله. Kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Imam Abu Nu'aim rahimahullah. والاستيعاب في معرفة الأصحاب حافظ ابن حجر رحمه حافظ ابن عبد البر رحمه الله. Dan juga kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab lil Imam Al-Hafidh Abdul Bar rahimahullah. يأخذ من القصص ما يحتاجه الطالب من العبادة، ما لا يحتاجه الطالب لا يتعرض له. Maka mengambil dari kisah-kisah tersebut, kisah-kisah yang diperlukan oleh si murid, si orang yang belajar, tetapi kisah-kisah yang tidak dibutuhkan oleh mereka maka tidak diajarkan dan tidak perlu diceritakan. الوسيلة الرابعة Wasilah atau cara yang keempat, تكرير الكلام عليهم أن الدين أعظم ما أوتوا وأجل ما تكرم الله به على عباده، وأن عليه يترتب سعادة الأبد والفوز بالدرجات والنجاة من النار، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يعني دائما نكرر عليهم أن هذا الدين هو أعظم شيء وأعظم ما يهتم به الإنسان الدين، أما الدنيا فإنها ترحل. dan wasilah yang keempat adalah mengulang-ulang kepada mereka ucapan tentang bahwasanya agama ini yang mereka miliki, yaitu agama Islam, adalah paling hebat-hebatnya, paling baik-baiknya hal yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan wajah dan paling hebat yang Allah berikan, paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan dengan mereka mengetahui hal tersebut, bahwa agama ini mempengaruhi tentang kebahagiaan abadi dan juga mendapatkan derajat yang tinggi dan selamat dari api neraka, bahwa juga mengulang-ulang kepada mereka bahwa dunia ini tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah, bahkan seperti sayap daripada seekor nyamuk, Allah tidak memandang dunia, bahkan seperti itu. Selalu berikan kepada mereka, beritahukan mereka tentang keagungan akhirat dan rendahnya, hinanya dunia. يذكر لهم ما يلاقيه الإنسان في الآخرة من عطاء الله الوافر. Dan selalu mengingatkan kepada mereka apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh di akhirat nanti. الوسيلة الخامسة. Dan cara metode yang kelima, حسن الإصغاء والاستماع عند التلاوة، يعني تعلم نفسه عندما يقرأ الطالب هو أولا يحسن الإصغاء ثم يأمرهم بحسن الاستماع. Yaitu wasilah yang kelima adalah seorang daripada guru juga hendaknya yaitu husnul istimah, baiknya dalam mendengarkan daripada tilawah. Kalau seandainya ada talib atau seorang murid sedang membaca tilawah, maka sang guru dulu dia bagus dalam menyimak, mendengarkan apa yang dibacakan, sehingga sang murid juga disuruh untuk menyimak dengan baik apa yang dibacakan. Diberitahukan kepada mereka ketika waktu tilawah, kalau ada yang dari mereka sibuk dengan hal-hal yang lainnya, maka beritahukan, hati-hati, ini lagi dengerin Al-Quran, dengarkan dengan seksama, agungkan apa yang dibacakan.
dan memberitahukan kepada mereka bahayanya ketika orang dibacakan Al-Quran dia tidak mendengarkan dengan baik bacaannya. لكن اسمع Akan tetapi dengarkan. لابد أن يروا هذا الوصف فيه. Akan tetapi perlu mereka melihat sifat tersebut ada pada diri kita dulu. وهو يرون عند القرآن مشغل الطالب يقرأ القرآن والمعلم ماسك الجوال يتكلم. Bukan berarti seperti orang yang melihat contohnya dari gurunya. Gurunya ketika dibacakan Al-Quran dia sibuk dengan handphonenya, dengan teleponnya atau yang lain. Akhirnya murid juga tidak memiliki pengagungan terhadap tilawah tersebut. وأيضا يذكر لهم أن للمستمع كأجر الآلة. Dan mengingatkan kepada mereka bahwa seorang yang mendengar itu tilawah mendapatkan pahala sama seperti orang yang membaca. ثم ينبههم لا يمس المصحف إلا على طهارة لأنه يحرم مس القرآن من غير طهارة. Dan mengajarkan mereka, mendidik mereka untuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci punya wudu. Karena haram hukumnya menyentuh Al-Quran tanpa wudu. بل ينبغي حرصهم على الوضوء في جميع أحوالهم. مش مشكلة إذا كان طالب علم يحضر الدرس هو بلا وضوء. Bahkan bukan seperti itu saja. Hendaknya mengajarkan dan memerintahkan mereka untuk memegang selalu punya wudu. Apalagi ketika mereka hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, maka hendaknya mereka selalu memegang wudu, punya wudu dalam keadaan tersebut. يحثهم على المواظبة على الوضوء. Mereka hendaknya diajarkan kepada mereka agar selalu memiliki wudu, punya wudu terus. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن شهد له بالإيمان. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengatakan tidaklah seseorang menjaga wudu terus-terusan kecuali orang itu mukmin, dia punya iman kuat. ويقول لهم دائما يسألهم من بلا وضوء. Dan terkadang bertanya kepada mereka terus, siapa yang punya wudu, siapa yang nggak punya wudu di sini. يحثهم بالوضوء. Diajarkan dan semangatkan mereka agar selalu punya wudu. الوسيلة السادسة Yang keenam, tujuan yang keenam, ملاحظة هيئة الجلوس لتكون على وصف الأدب. نلاحظ كيف يجلسون الطلاب في الحلقة. pentingnya memperhatikan cara duduk mereka ketika mereka belajar di dalam halaqah. Jadi kalau lagi duduk, perhatikan cara duduk mereka bagaimana, apakah sopan atau tidak. إذا رأى جلوسا خاطئا منبه من البداية. Kalau ada lihat dari mereka duduknya nggak sopan, maka diberikan tanbih, diberikan peringatan dari awal. هذا التنبيه للطالب نفسه بقية الطلاب ليعلموا أن هذا الجلوس لا مؤدب. Dan ini peringatan untuk si murid yang salah dan untuk yang lain biar tahu bahwa ini perbuatan duduk dengan cara seperti itu tidak bagus. ولا يتأخر في النصح. Dan janganlah dia itu terlambat dalam memberikan nasihat tersebut. أما إذا كان المعلم يعلم والطالب جالس عند المعلم وهو يمد رجله في وجه المعلم ما شاء الله هذا الأدب. Adapun kalau seorang yang belajar ilmu, sedangkan si murid ini duduknya dia selonjor, kakinya di depan mengarah kepada gurunya sendiri dan dibiarkan begitu saja, jadi bagaimana itu? Tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan kalau seperti itu. والمعلم ما يكلمه. Adapun gurunya mungkin nggak berbicara apa-apa, dibiarkan. قال إن أخاف أنصحه فيترك العلم. Barangkali alasannya saya takut kalau saya nasihati dia nanti dia malah ninggalkan ilmu. أنت الآن تعلمه قلة الأدب. Engkau sekarang ini sedang mengajarkan dia memiliki ketidaksopanan, yaitu kurang sopan. يبقى بلا علم أفضل من أن يتعلم قلة الأدب. Kadang-kadang ketika dia tidak punya ilmu lebih baik daripada dia itu tidak punya sopan santun. لابد من النصح. Perlu yang namanya memberikan nasihat. أولا النصح على جانب. Pertama, engkau berikan nasihat di tempat ataupun di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. إن عاد مرة أخرى فأكلمه أمام الطلاب ليعلم الطلاب أن جلوسه خطأ لأنك إذا سكتت معنى هذا أن الطلاب يفهمون أن هذا الجلوس صحيح. كلهم ثاني يوم يحطون رجولهم في وجههم. Dan pertama diberitahukan sendiri. Kalau seandainya dia tetap seperti itu, maka beritahukan di depan para murid-murid dengan teguran keras agar murid yang lain tahu bahwa duduk semacam itu tidak pantas, tidak layak. Karena kalau tidak seperti itu dari awal, nanti semuanya duduknya begitu semua, ya, tidak sopan semuanya. يستعمل أسلوب مناسب. Dan ini perlu menggunakan cara yang pantas. أما السكوت يدعو الطلاب إلى الاستزادة من مثله. Adapun dia diam saja, maka membuat para murid-murid ini tambah kurang ajar. الوسيلة السابعة Cara metode yang ketujuh, أن لا توضع الكتب على الأرض مباشرة ولا خلف الظهور. إذا رأى أن الطالب وضع كتابه ينبهه يقول له ارفع الكتاب من الأرض لأن هذا الكتاب فيه
tidak diletakkan kitab yang dia pelajari di atas bumi begitu saja, ya. Dan juga tidak diletakkan di belakang punggung. Maka seorang guru kalau melihat seorang murid meletakkan kitabnya itu di bawah, beritahukan dia untuk diangkat kitabnya, jangan diletakkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kalamullah, ada ucapan para ulama, ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ada hadisnya Rasul SAW dan yang lainnya. هذا الكتاب فيه العلم الذي يتعلمه. Dan di dalam kitab ini adanya ilmu yang sedang dia pelajari. فإن لم يتأدب مع العلم منين تأتي بركة العلم؟ Kalau dia tidak memiliki adab sopan santun terhadap ilmu yang dia pelajari, maka dari mana dia akan mendapatkan ilmu? ولهذا قالوا ولو أن أهل الدين صانوه صانه ولو عظموه في الصدور لعظموا. Karena itu diucapkan dalam suatu syair, kalau seandainya orang-orang yang berilmu itu menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaga mereka. Dan apabila mereka mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan atau orang-orang akan mengagungkan orang yang membawa ilmu. فوضع كتاب العلم في مكان وضعه الأقدام هذا إساءة أدب. Maka meletakkan kitab ilmu di tempat yang mana tempat tersebut diinjak, tempat-tempat yang bisa diinjak atau sejajar dengan tempat dipijaknya kaki, maka itu kurang sopan. أما المصحف القرآن حرام. Adapun mushaf Al-Quran diletakkan di tempat yang sejajar dengan kaki, hukumnya haram. فلا يضع القرآن في مكان تصل إليه الأقدام أبدا. Tidak boleh meletakkan Al-Quran di tempat yang mana kaki bisa sampai di situ, maksudnya tempat kaki dipijak. ولا يضع شيء فوق القرآن. Dan tidak boleh juga meletakkan sesuatu kitab atau yang lainnya di atasnya Al-Quran. فيرفع القرآن فوق كل شيء. Maka dia meletakkan Al-Quran di atas semua kitab, يقدمه. didahulukan. ثم كتب التفسير. Lalu setelahnya kitab tafsir. ثم الحديث. Lalu setelahnya kitab ثم hadis. بقية العلوم. Lalu setelahnya lanjut daripada ilmu-ilmu yang lain. أيضا لا يحمل الكتاب خلف الظهر. Begitu juga tidak pantas dia membawa kitabnya di belakang punggungnya dia. الآن يضع كتابه داخل الحجيبة ويحمل الحجيبة خلف ظهره. Nah, adapun sekarang ini sudah modelnya tas-tas yang ada sekarang ditaruh di tasnya modelnya ditaruh di belakang punggungnya. هذا صار علم خلف الظهر. Akhirnya ini ilmunya jadi di belakang punggungnya dia. أما من أوتي كتابه وراء ظهره. Sepertinya dicontohkan seperti yang di hari akhir, siapa orang yang mendapatkan kitabnya dari belakang. بدأ من الآن يتعود على العلم ويضع كتابه خلف ظهره. Sepertinya dia dari sekarang di bumi, di waktu dia hidup, sudah belajar, sudah terbiasa dengan meletakkan kitabnya di belakang. أما القرآن حرام. Adapun Quran kalau diletakkan di belakang jadi haram. في هذا القرآن Karena di dalamnya penghinaan terhadap Al-Quran. بقية العلم إساءة أدب. Kalau ilmu yang lainnya maka adanya kurang ajar di situ. كيف علمك تعلمه وراء ظهرك؟ لا إله إلا الله. Bagaimana bisa ilmu yang sedang akan kau pelajari kau taruh belakang? طيب ايش يعمل الحكيمة حقه ما تلتبس إلا وراء ظهر. Bagaimana akan diperbuat sedangkan sekarang ini tas-tas semuanya modelnya di belakang punggung? حطها قدامك. Taruhlah tas tersebut di depanmu. وإن نزل كتابه. Atau turunkan kitabnya dari situ, cari tas yang lain. لكن ليس من الأدب وضع الكتاب خلف الظهر. Maka tetapi tidaklah termasuk daripada sopan santun ketika kita meletakkan kitab di tas atau di belakang kita. الوسيلة الثامنة Dan metode yang ke-8, يلاحظ كيفية حمل الكتاب وصفح ورقه. كثير من الطلاب لما يحمل الكتاب يحمله هكذا. maka ini yang ke-8, perlunya memperhatikan bagaimana sang murid membawa kitabnya. Perlu dengan sopan. Banyak daripada murid-murid hanya membawa kitab itu bagaikan dengan cara yang tadi ditunjukkan oleh Habib, itu cara yang kurang sopan tadi. هل يناسب أن يحمل الطالب الكتاب هكذا؟ Apakah pantas seorang murid yang belajar dia membawa kitabnya dengan cara yang tidak sopan? الكتاب يحمل إلى الصدر. Hendaknya kitab tersebut dibawa disejajarkan dengan dadanya. وإلا إذا طلب حمل الكتاب يرمي له إياه هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. Atau sebagian orang kalau lagi dibutuhkan kitab tersebut, ada temannya mau pinjam kitabnya atau apa, dilempar begitu saja kitabnya. Maka itu juga perbuatan yang tidak sopan. ينبغي إذا حمل الكتاب أن يحمله إما بهذا الأسلوب هكذا. Maka hendaknya dia membawa kitabnya dia itu dengan baik, yaitu dengan cara misalkan ditaruh di belakang, di bawah tangannya dia, أو أن يضمه إلى صدره. atau di dekat dadanya. هذا الأدب مع حمل الكتاب.
maka ini termasuk sopan santun dengan cara membawa kitab. فلا يحمله بطريقة لا تليق. Maka hendaknya tidak membawa kitab tersebut dengan cara yang tidak pantas. بل ينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا على طهارة حتى يفتح الله عليه. Dan hendaknya juga bahkan hendaknya bagi seorang pelajar ilmu tidak mengambil kitabnya dia itu kecuali dia dalam keadaan suci, dia punya wudu agar Allah membukakan pemahaman dalam ilmu tersebut. فكثير من أهل العلم قال إنما فتح الله علي لأني لم آخذ الكتاب إلا على طهارة. Banyak daripada ahli ilmu yang mereka dibukakan pintu ilmu sehingga mereka pemahamannya tinggi, itu mereka mengatakan saya tidak mendapatkan pemahaman ini dan futuh ini kecuali karena saya ini tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci, dia punya wudu. كذلك يلاحظ المعلم كيفية جلب الورق. بعض الطلاب لما يجلب الورقة مع المعلم بقوة هكذا. لما هو أدب مع الكتاب يجلب الورقة بقليل. الإمام الشافعي قال كنت أقلب الورقة عند الإمام مالك عليه رحمة الله بقليل أخاف أن يسمع صوت الورقة فيعد ذلك إساءة أدب فأحرم بركة العلم. Disebutkan juga penting ketika seorang pelajar sedang membuka kitabnya, cara dia itu mengambil atau mengebet, membuka daripada kertas bukunya ini dengan cara yang sopan, tidak dengan cara yang kasar. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i beliau mengatakan, aku ketika sedang belajar di depan Imam Malik, saya ketika membuka kitab saya dan membuka daripada lembaran-lembarannya, membuka dengan pelan sekali agar tidak mengganggu guruku dan juga sopan, agar saya takut kalau saya kurang ajar saya tidak mendapatkan keberkahan ilmu yang saya sedang cari. كما ينبغي التنبيه والتنبه في مسألة استعمال الريق عند قلب الورق. هذا ليس من الأدب. Dan juga termasuk hal yang perlu diperhatikan, jangan menggunakan air ludah atau air yang basah liur daripada mulut kita untuk membasahi tangan kita lalu untuk membuka lembaran kitab yang sedang kita buka. أما استعمال الريق مع قلب ورق المصحف القرآن فحرام. Adapun menggunakan air liur kita untuk membuka kertasnya mushaf Al-Quran, maka itu hukumnya haram. إذا ما يستطيع أن يقلب الورق إلا بتبريد إصبعه فيبلغ بالماء يأتي له بالماء لا ريق. Kalau seandainya dia tidak bisa membuka kertas tersebut kecuali dengan membasahi tangannya atau jarinya, maka bawalah air agar dia punya persiapan untuk bisa membuka kertasnya. الوسيلة التاسعة. Maka cara yang ke-9, التزام السكوت عند الأذان والاشتغال بإجابته. Yang ke-9 adalah hendaknya selalu dalam menghormati adzan dengan cara diam dan juga sibuk dengan menjawab adzan tersebut. هذا من تعظيم الدين. Dan ini termasuk pengagungan terhadap agama. يسكت المعلم Ketika seorang muallim guru mendengar adzan, dia diam يأمرهم بالسكوت dan memerintahkan mereka untuk diam, ويجيب الأذان dan mereka semua menjawab adzan ويأمرهم بإجابة الأذان. dan memerintahkan mereka untuk menjawab adzan. ثم يذكرهم المعلم بعد ذلك بأدب إجابة المؤذن والأجر الذي فيه والتحذير عمن لا يجيب الأذان. Dan setelah itu, setelah mereka mendengar adzan dan menjawab adzan, memberikan kepada mereka fadilah, keutamaan orang yang mendengarkan adzan dengan baik lalu menjawab adzan tersebut dengan berdoa di akhir daripada adzan tersebut, dan memberikan peringatan kepada mereka bahwa orang yang tidak mendengarkan atau tidak diam di waktu adzan itu bahaya sekali. ثم يأتي هو وإياهم بالدعاء الذي يسن بعد الأذان. Lalu setelah mereka menjawab adzannya, membawakan bersama-sama doa yang disunnahkan dibaca setelah adzan. وإياهم مع بعض شيء يتعودون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة إلى آخر الدعاء. Dia dan juga murid-muridnya baca bersama-sama agar mereka terbiasa ketika mendengar adzan untuk menjawab dan membaca doanya. أيضا يعودهم شيء مهم وهو الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فيرغبهم في ذلك ويطلب منهم الدعاء وأن يدعوا في هذا الوقت. Begitu juga memberitahukan kepada mereka bahwa berdoa antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang baik untuk berdoa. Ajarkan mereka agar mereka banyak berdoa pada waktu tersebut, karena dalam hadis disebutkan antara adzan dan iqamat itu ada doa, siapa yang doa maka akan diijabahi doanya. وكذلك يحثهم على أن يدعوا لوالديهم وأحبابهم
dan juga mengajarkan mereka agar mereka mendoakan juga orang tua mereka dan orang-orang dekat di antara mereka. الوسيلة العاشرة Dan metode ataupun cara yang ke-10, انتقاد استعمال الشنط التي تحمل فيها الكتب خلف الظهر، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل ينبغي تجنبها. ya, melarang mereka untuk menggunakan tas-tas yang cara pembawaannya ditaruh di belakang punggung. Maka itu sama yang tadi kita ucapkan, seperti itu, maka hendaknya kita melarang mereka tidak seperti itu. الوسيلة الحادية عشر Yang ke-9, yang ke-11, أن يشاهدوا ويعودوا الهم عند فوات الخير. hendaknya mereka melihat dan juga membiasakan mereka agar mereka sedih ketika tertinggal daripada suatu perbuatan yang baik. وهذا يكون بإظهار ذلك عند المدرس. اليوم ما قدرنا نحضر المجلس الفلاني، كنت عندي عمل أو كنت مريض، هذا متحسر على عدم حضوري يذكرهم. Yaitu dengan cara pertama adalah dia memberikan contoh. Contohnya dia mengatakan, saya hari ini tidak bisa hadir di tempat ini, tidak bisa hadir di majlis yang seperti itu. Saya menyesal sekali, rugi saya nggak bisa hadir di tempat itu. Kenapa? Menunjukkan di depan mereka bahwa ini adalah pengagungan dan juga dia menyesal akan perbuatan seperti itu. كذلك إذا رأى المعلم من أحد الفوات خير فليذكره الهم، فاتك هذا الخير، لابد أن تحزن، لابد أن تنتبه فيما هو آتي، يذكره بالحسرة وبالحزن وبالهمة فيما هو آتي. Dan juga kalau mereka melihat dari mereka ada yang meninggalkan suatu kebaikan, hendaknya memberitahukan engkau rugi dengan meninggalkan seperti itu, berbuat semacam ini, nggak pantas dan engkau akan rugi. Hendaknya jangan seperti itu. Nanti sekali lagi harus lebih semangat, lebih baik lagi begitu. Agar mereka punya rasa prihatin dan juga ingin memperbaiki diri. كذلك يذكرهم الفرح بالنعمة وبالخير إذا فعلوا شيء، الحمد لله ما شاء الله اليوم حضرنا المدرسة والمجلس نحن وإياكم وحضرنا المناسبة الفلانية، هذا فضل من الله الحمد لله، يذكرهم بالفرح. Dan juga kalau seandainya ada perbuatan baik yang mereka hadiri atau dia hadir, maka hendaknya menunjukkan kepada mereka kegembiraan bahwa kita bisa hadir, alhamdulillah, ini adalah majelis baik, ini kita untung, kita bisa begini, kita begitu. Karena ini menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari majelis. كذلك يذكرهم أن كل ذلك إنما هو بتوفيق الله. Dan menunjukkan kepada mereka bahwa semua hal tersebut, kebaikan yang diperoleh adalah semata-mata dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak dari Allah. وإذا وقع أحدهم في خطأ من الأخطاء ينبغي للمعلم أن يبادر مباشرة يبادره بالتوبة، أن يتوب وأن يرجع إلى الله حتى لا يستمر في الخطأ. Dan apabila ada seorang yang terjerumus dalam suatu kesalahan, maka seorang mu'alim, seorang guru hendaknya mengingatkan mereka agar segera untuk taubat dan memperbaiki kesalahannya, jangan sampai berlarut-larut. وأن يحثوا على الندم بشدة من هذا المسلم حتى لا يعود إليه. Dan hendaknya dia itu memperlihatkan bahwa penyesalan yang kuat kepada mereka agar mereka sangat menyesal dari perbuatan tersebut, agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. لكن ينتبه مقابل أن يجعله يندم أيضا يذكره برحمة الله حتى لا ييأس من رحمة الله. Akan tetapi perlu diingatkan, seperti mana dia mengingatkan agar dia menyesal daripada perbuatan yang jelek dan menjelekkan perbuatan yang jelek, dia juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan luas rahmatnya, agar dia tidak putus asa dari rahmat Allah. لا بد مع الترهيب أن يوجد ترغيب. Penting, harus, kalau seandainya kita mengucapkan tentang terhib, menakut-nakuti sesuatu, harus ada pembukaan harapan kepada mereka, agar mereka punya harapan. الوسيلة الثانية عشر وعليها نقف. Dan wasilah yang ke-12, dan kita akan berhenti di situ. أن يعودوا الحرص على الصلوات الخمس في جماعة. Hendaknya diajarkan mereka untuk selalu menjaga sholat 5 waktu berjamaah. أولا يذكرهم بفضل صلاة الجماعة. Pertama, ingatkan mereka fadilah keutamaan sholat berjamaah. ويذكر لهم الأحاديث الواردة في ذلك. Mengingatkan kepada mereka hadis-hadis yang ada pada keutamaan tersebut. ثم إذا جاء وقت الصلاة وهم في الدرس فيعودوا أن يصلوا جماعة، إما مع جماعة المسجد أو يصلوا جماعة لوحدهم إن كان جماعة المسجد آخر، لكن لا ينصرفوا إلا وهم يصلوا جماعة. Dan dengan cara juga dipraktekkan, kalau seandainya mereka punya taklim atau halaman di masjid, maka hendaknya mereka juga disuruh untuk ikut
sholat berjamaah di masjid dengan cara ikut bersama sholat yang ada didirikan di masjid tersebut, atau kalau seandainya sholatnya masih lama, maka mereka sholat tidaklah keluar dari masjid kecuali mereka sudah sholat berjamaah. يحثهم خصوصا على صلاة العشاء والفجر لأنه يحصل تكاسل فيهما. Begitu juga mengingatkan mereka tentang sholat isya dan sholat subuh karena banyak sekali terjadi kelalaian di situ. والمعلم يقوم قدوة لازم. Dan hendaknya seorang muallim ini menjadi panutan. يحثهم على صلاة الجماعة والصلاة في المسجد، يخرجون الطلاب معلم أحدهم لا يصلي جماعة ولا يصلي في المسجد. Bagaimana bisa seorang guru mengajarkan murid-muridnya agar sholat berjamaah di masjid sedangkan si guru sendiri tidak sholat di masjid? هذا لم يؤثر كلامه فيهم. Akhirnya ini ucapan dia tidak akan bermanfaat dan tidak mempengaruhi terhadap mereka. لأن الإنسان ما يؤثر فيه كلام غيره إلا إذا كان غيره واقع فيما يدعو إليه. Karena seseorang tidak bisa terpengaruh dari ucapan seseorang kecuali kalau orang tersebut sendiri dia melakukan hal yang dia ucapkan. جاءوا أهل البصرة إلى عند سيدنا الحسن البصري رحمه الله. Ada kisah bahwa orang-orang Basrah datang kepada Al-Hasan Al-Basri. وقالوا يا إمام كثر العبيد في البصرة. Disebutkan kepada beliau, wahai imam, sekarang ini banyak sekali budak sahaya di Basrah ini. نريدك أن تدعو الناس إلى عتق العبيد وتذكرهم بفضل العتق. Kami ingin engkau ini memberikan nasihat kepada orang-orang agar memerdekakan budak-budak mereka, agar mereka memerdekakan budak-budaknya dan sebutkan fadilahnya. قال مرحبا أفعل إن شاء الله. Kata beliau, insya Allah saya akan lakukan. مر أول أسبوع ما تكلم حسن البصري. 1 pekan lewat, dia tidak bicara apa-apa. شهر شهرين 1 bulan, 2 bulan, tidak bicara. ما تكلم. Tidak bicara mengenai hal tersebut. سنة كاملة 1 tahun penuh dia tidak bicara tentang ما memerdekakan budak. تكلم. Tidak bicara apa. بعد سنة قام الحسن البصري وخطب في الناس في عتق العبيد فعتق العبيد الذي في البصرة كلهم. Setelah setahun baru beliau berbicara dan memberikan nasihat kepada orang-orang agar mereka memerdekakan budak sahaya mereka. Setelah beliau memberikan ceramahnya dan memberikan nasihatnya, seketika itu semua orang-orang yang ada di Basrah memerdekakan budak-budak mereka. قالوا له يا إمام ليش ما تكلمت من قبل؟ Lalu ditanya beliau, wahai imam, kenapa kau tidak dari dulu berbicara? Sudah setahun dari dulu. قال أنا ما كان عندي عبد عتيق. Kenapa? Beliau mengatakan, saya ini yang waktu pertama tahun lalu saya tidak punya budak sahaya sehingga saya bisa memerdekakannya. إذا تكلمت لا يؤثر كلامه. Maka apabila saya bicara, ucapan saya tidak akan mengena kepada mereka. فانتظرت حتى جمعت مال فاشتريت عبد ثم أعتقته ثم تكلمت فقلت أنا قدوة أول فأعتق الناس. Lalu saya ini selama setahun ini kumpulkan uang untuk membeli seorang budak sahaya. Lalu setelah saya beli, saya merdekakan. Setelah saya merdekakan, baru saya berbicara tentang fadilah memerdekakan budak sahaya sehingga orang-orang mau mengamalkan hal tersebut. الله يوفقنا وإياكم. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua. إن شاء الله صلاة الظهر. Sekarang ini persiapkan diri untuk sholat zuhur جماعة. berjamaah semuanya. من صلى في الأربعة يصلي جماعة. Tidak boleh pulang kecuali sudah sholat berjamaah. وفقنا الله وإياكم. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua. جعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا. Mudah-mudahan Allah jadikan taklim kita ini, pelajaran kita ini adalah hujah untuk kita, bukan hujah untuk memberatkan kita. وما شاء الله كانوا يوزعونكم السواك اليوم. Dan Masya Allah katanya sekarang ini semuanya dibagikan kepada kalian semua siwak. سنة سيدنا محمد. Itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. من أعظم فوائده أنه يذكر الإنسان لا إله إلا الله عند الموت. Dan termasuk fadilah yang paling besar daripada keutamaan orang yang menggunakan siwak adalah mengingatkan seseorang ketika dia akan sakaratul maut dengan mengucap la ilaha illallah. يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. Bahkan Rasul mengatakan kalau seandainya bukan takut memberatkan kepada umatku, maka saya akan wajibkan kepada umatku bersiwak ketika dia sholat, setiap dia sholat, dan di riwayat yang lain setiap dia berwudu. وهو مرضاة لله مسخطة للشيطان كما يقول نبينا محمد. Dan disabdakan Nabi SAW bahwa siwak itu adalah di dalamnya ada keridhaan kepada Allah dan dibenci oleh setan. كثير من الناس عاد يواظبون على السواك. Dan sekarang ini sudah banyak orang meninggalkan daripada siwak. يواظبون على التنباك. Lebih banyak megang daripada tembakonya dia. حق إبليس هذا. Dan temannya punya iblis itu. وهذا حق النبي. Adapun yang namanya siwak
siwak punya Nabi. وحق النبي. Gak ada, sudah tidak mau memilih punya Nabi. سنة إذا قام الإنسان من النوم أن يأخذ السواك ويستاك ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Sunnah disunahkan ketika orang bangun tidur untuk mengambil siwaknya, dia bersiwak, dia menggunakan siwaknya, membaca doa bangun tidur. حين أول ما يقوم من النوم يدور الدخان حق إبليس مع أحد الأنبياء محمد. Nah, adapun sekarang ini sebagian orang kalau udah bangun tidur yang pertama dicari adalah rokok punya iblis. ويدخل النار إلى داخل. Dia berusaha memasukkan api ke dalam dirinya sendiri. وكاتبين له فيه أن التدخين سبب للموت يا متخلف يا جاهل يسمونه باللغة الإندونيسية عندكم goblok. Kata beliau, bahkan dituliskan di dalam kotaknya paketnya tersebut bahwa merokok dapat mengakibatkan kematian. Kok bisa itu tidak dipahami dengan betul? يقولون لك سبب للموت ويبيعونه لك وتشتريه بفلوسك. ايش العقل هذا؟ Dibilangin, dikasih tahu bahwa ini sebab kematian, lalu dia jual kepadamu, lalu kau membelinya dengan duitmu. هذا سنة محمد. Adapun siwak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. ايش تفضل على النبي؟ Mana yang kau utamakan? سنة من الدخان هذا؟ Adapun yang namanya merokok ini sunnahnya siapa? سنة من؟ Sunnahnya siapa? Ada yang mengatakan sunnah? حق الصالحين. Apakah ada orang-orang soleh ya? Dikerjakan. Adapun ini sunnahnya orang-orang yang benar. الله يسلمنا وإياكم من الآفات. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada keburukan. ويرزقنا متابعة سيد السادات. Allah jadikan kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. على هذه النية وكلمة صالحة إلى حضرة